Ini orang kenapa sih? Katanya ngaku muslim, tapi bicaranya aneh gitu. Demi Allah saya katakan penyakit nifak ini kalau sudah sampai pada level berbahaya yang paling tinggi, itu bisa menghambat seseorang mendapatkan hidayah. Sekarang lanjutkan pada golongan yang ketiga, seperti pernah kita bahas, ini yang terkontaminasi dalam dirinya oleh penyakit nifak. Jadi bedanya dengan yang kedua, kalau golongan kedua jelas menyatakan dirinya kufur, memutus hubungan dengan Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang hak, gitu kan? Ya, dia mencari Tuhan tapi tidak sampai kepada Allah, gitu kan? Karena pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarannya. Karena itu dia terus kemudian didakwahi supaya kembali kepada jalan kebaikan. Yang ketiga ini menarik. Ya, menariknya apa? Menariknya dia mengatakan diri beriman. Dia mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, ya, kepada Rasul dan seterusnya. Nah, cuma persoalannya teman-teman sekalian, imannya ini bercampur dengan keburukan. Jadi nggak tulus, ya. Antara lisan dengan hatinya berbeda, sehingga perilakunya tidak konsisten, tidak sebangun dengan keadaan hatinya, karena hatinya terkontaminasi oleh pengaruh virus nifak itu. Ya, ini yang menjadikan tindakannya menjadi aneh. Maka kita juga kadang-kadang bingung. Ya, ini orang kenapa sih? Katanya ngaku muslim, tapi bicaranya aneh gitu. Ya, ada mengaku muslim menghalalkan zina, gitu kan? Ada mengaku muslim mengatakan semua agama sama. Ada mengaku muslim kok aneh menyoal persoalan jilbab, menyoal persoalan orang tahajud, menyoal persoalan orang baca Al-Quran. Ini Islam apa bukan, gitu kan? Nah, padahal dia mengatakan misalnya saya muslim, di KTP-nya dia Islam, gitu kan? Nah, ini jadi persoalan. Karena itu, apa yang menyebabkan perkataan-perkataan yang tidak sebangun dengan keadaan imannya, itu yang menjadikan petunjuk kepada kita bahwa dalam hatinya ada persoalan, ada virus yang harus dibersihkan, ada penyakit yang berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada COVID, lebih berbahaya daripada corona, karena ini menyerang kepada ruh, ya, kepada jiwa, yang dengan jiwa itu memberikan perintah kepada seluruh anggota tubuh untuk bersikap. Nah, jika jiwanya buruk, maka sikapnya pun akan nampak membahayakan bagi pergaulan kita, dan bukan hanya dunia, tapi bisa merambat pada kepentingan-kepentingan akhirat. Demi Allah saya katakan penyakit nifak ini kalau sudah sampai pada level berbahaya yang paling tinggi, itu bisa menghambat seseorang mendapatkan hidayah. Ya, ada seorang muslim, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, dia mengatakan saya muslim, saya pun sholat, walaupun kita nggak tahu kualitas sholatnya seperti apa, Allahu a'lam bishawab. Tapi persoalannya, dia bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan hukum Al-Quran. Dia mengatakan, ya misalnya mohon maaf ya, homoseksual itu adalah fitrah, lesbian itu adalah anugerah yang menjadikan ciri khas seseorang. Itu dari mana ketentuan semua itu? Yang paling berbahaya adalah teman-teman sekalian, ketika misalnya pelaku homoseksual mau tobat, lesbian mau tobat, transgender mau tobat, dia katakan nggak apa-apa, ini kan fitrah yang melekat pada dirimu. Ini yang paling bahaya. Ya, sehingga menghambat seseorang untuk bertobat, ingin memperbaiki diri, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keras mendoakan mereka semua, mengarahkan dengan kebaikan, tiba-tiba datang orang ini mengatakan dengan lisannya dan mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang tadinya kufur, dia belum beriman, dia mau beriman, tiba-tiba datang semua agama sama. Akhirnya dia bertahan dengan kepercayaan dia sampai dengan wafat. Ini yang bahaya. Ya, jadi saya sering katakan, virus-virus semacam ini jika keluar dari lisan seseorang, ini lebih berbahaya daripada kemunafikan, lebih baik daripada kesyirikan. Syirik jelas, tingkat paling bahaya, nomor satu. Yang disebutkan dalam agama, bahwa tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah kalau dia wafat dalam keadaan syirik. Rahmat yang dimasukkan adalah surga, mustahil orang yang wafat dalam keadaan syirik mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih hidup, kemudian ada kesempatan bertobat dan dia tobat, dia bisa berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik masih punya peluang sepanjang hidup ya untuk berusaha meninggalkannya dan kembali kepada Allah, tobat. Ya, seperti orang jahiliyah dulu menduakan Allah, bahkan membanyakkan Tuhan, mereka syirik. Kemudian mereka beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan itu, hasuna islamuhum, baik keislaman mereka, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi orang-orang ini dengan tipikal-tipikal ajaran mereka, perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, itu bisa menghambat orang lain dapat hidayah. Ya, orang syirik, orang paranormal, orang dukun dan sebagainya misalnya kan, seorang yang dengan profesi yang salah, kita ajak untuk baik, kita ajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat-kalimat mereka dan menghambat mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hidayah dan melanggengkan mereka dalam kekufuran. Itu yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati ya. Nah, karakteristiknya sudah kita bahas, sudah banyak cirinya dari ayat 11, sudah kita tuntaskan sampai ayat ke-17 ya. Di ayat ke-17 kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah menyindir mereka dengan tajam sekali dengan mengatakan mereka itu sudah mendapatkan hidayah kok tega ditukar gitu kan. Apa tukarannya? Tukaran dengan keburukan-keburukan. Jadi seperti orang yang sudah mendapatkan sinar di sekitarnya, mathaluhum kamathali ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka seperti orang sedang menyalakan api, ya, api yang dimaksudkan di sini pelita dalam kegelapan.
Ya, kemudian apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsiran. Ya, mereka mendapatkan satu penerangan sehingga bisa beraktivitas. Cuman sayang, ketika mereka sudah mendapatkan itu, mereka malah matikan cahayanya dengan mengerjakan, memilih keburukan-keburukan yang membuat gelap kembali. Itu ilustrasi yang sangat indah. Jadi orang-orang munafik ini sudah mendapatkan cahaya Islam. Mereka kenal sebetulnya, mohon maaf ya, kenal halal, kenal haram, kenal sholat, kenal Allah, itu kan cahaya. Nggak mudah, nggak setiap orang bisa dapat ini gitu kan. Setelah dapat itu semua, mereka tukar dengan penyakit tadi, ya, karena kepentingan dunia, karena janji materi, karena janji kedudukan, karena janji macam-macam gitu kan. Mereka tinggalkan kemudian cahaya berupa hidayah tadi dengan perbuatan mereka, sehingga padamlah. Hukum Allah berlaku di sini karena mereka memilih padam, maka Allah padamkan itu. Ya, sampai mereka nanti mau kembali lagi, illa man taba, kecuali mereka mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 144-nya, ya, Allah berikan kesempatan. Jadi Allahu akbar, rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Sifat kasih Allah menjadikan setiap hamba berpeluang dapat hidayah sampai ke titik paling maksimal, sampai nyawa sampai di kerongkongan. Jadi sebelum itu terjadi, semua punya kesempatan yang serupa. Karena itu saya sering katakan dalam ungkapan, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Ya, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Tinggal kewajiban dia untuk meniti jalan itu supaya mendapatkan kesolehan yang menjadi haknya. Jadi soleh itu hak kita, teman-teman sekalian. Hak kita. Cuman hak itu kan bersanding dengan kewajiban. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hak, maka kewajiban kita mengejarnya. Ya, gaji itu hak kita yang kita peroleh dari pekerjaan. Cuma kalau Anda ingin mengejar gajinya, maka tunaikan kewajibannya, tunaikan pekerjaannya. Gak mungkin kan tiba-tiba gaji datang, ya, tanpa pekerjaan, gabut, gaji buta gitu kan. Ya, tiba-tiba datang, nggak tercatat, nggak apa, tiba-tiba datang misalnya gaji, mustahil. Mesti ada yang mengiringi, mesti ada kausalitas, sebab akibatnya di situ. Maka kalau hak ini ingin kita dapatkan, kewajiban penuhi. Sama persis kalau kesolehan itu hak kita, mesti kita dapatkan, itu punya kita. Itu punya kita, punya setiap kita. Nah, kalau kita ingin mendapatinya, maka apa yang harus dilakukan? Maka penuhi kewajibannya. Berikhtiar kita untuk mendapatkan kesolehan itu.